Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian, pada pertemuan kita hari ini, kita akan belajar mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Adapun materi yang kita bahas atau Pak Guru jelaskan pada kesempatan hari ini yaitu tentang gangguan pada organ pencernaan manusia. Nah, ya. Jadi kita sudah kemarin belajar ya tentang organ pencernaan manusia, ya. Nah sekarang kita belajar tentang gangguannya atau mungkin penyakitnya ya. Nah, jadi gangguan pada organ pencernaan manusia ini itu dapat terjadi karena apa? Karena adanya penyakit ataupun kelainan ya. Nah ini nanti ada beberapa contoh yang Pak Guru berikan ya tentang gangguan pada organ pencernaan manusia. Nah ini sudah salah satu ada 3 yang bisa nanti ada lagi ya, yaitu sariawan yang pertama. Nah apa itu sariawan? Sariawan adalah infeksi pada lapisan mulut ya yang disebabkan oleh jamur. Nah, itu ya. Biasanya ini ditandai dengan apa? Ya, luka berwarna putih ya dan terasa perih. Nah, itu sariawan. Nanti terus pengobatannya bagaimana, Pak? Nah, pengobatannya biasanya apa? Dengan mengoleksi obat sariawan tentunya ya, sesuai dengan petunjuk dokter. Nah, ya. Nah, terus apa lagi? Makan buah yang mengandung vitamin C. Ingat-ingat itu, ya. Yang kedua adalah sakit gigi. Ini yang sering kita alami mungkin ya. Nah, ini sakit gigi ini tandai dengan apa? Rasa nyeri, ya, yang muncul biasanya di dalam atau di sekitar gigi dan rahang, ya. Jadi sakit gigi biasanya begitu kan? Nah, sakit gigi ini terjadi ketika apa? Pulpa atau ya lapisan terdalam gigi yang terdiri dari apa? Dari pembuluh darah dan saraf tuh mengalami peradangan. Nah, ya, mengalami peradangan. Penyebab peradangan itu apa? Ya, dikarenakan apa? Pembusukan gigi. Nah, jadi karena terjadi pembusukan gigi. Nah, bisa juga luka pada gusi, ya, atau tambalan gigi yang rusak. Jadi kalau kalian pernah nambah gigi, mungkin rusak tambalannya. Bisa terjadi itu, ya. Nah, terus penderita ini atau kita yang merasakan sakit ini, apa yang mengalami ini tentu akan merasa sakit, ya, nyeri, ya, atau pusing bahkan ke kepala ya. Nah, atau bisa juga bahkan yang kalau dia parah betul bisa demam. Nah, gitu ya. Nah, bagaimana sih pengobatannya? Yaitu bagaimana? Ya tentu pertama ke dokter, ya kan? Nah, harus ke dokter gigi, ya. Nah, nanti di sana kita akan diberi obat, ya. Nah, selain itu juga apa? Jangan lupa nih yang penting yang harus kita lakukan sehari-hari adalah ya menggosok gigi secara teratur. Nah, usahakan nanti misalnya pagi sikat gigi, malam mau tidur, ya kan? Karena banyak sekali sisa-sisa makanan yang menempel di gigi. Nah, itu nanti akan terjadi pembusukan kalau kita tidak buang, apalagi kalau sudah ada giginya berlubang. Nah, terus kita makan. Nah, di situ nanti akan terjadi pembusukan. Itulah yang akan mempercepat nanti kita mengalami sakit gigi tersebut ya. Peradangan tadi itu ya. Yang ketiga adalah MAH. Nah, di mana apa? Penyakit dengan rasa nyeri yang berasal dari lambung. Nah, itu mah ya. Nah, sebabnya apa nih? Ada sebabnya tentu sakit ini, ya. Nah, di antaranya apa? Luka di lapisan lambung. Nah, itu. Jadi ada luka di lapisan lambung. Terus apa lagi? Infeksi bakteri. Nah, ya. Atau daripada efek samping penggunaan obat-obatan bisa juga, ya. Efek sampingnya. Jadi obat-obat yang kita gunakan atau mungkin juga
bukan obatnya kita minum, salah obat bisa jadi juga, ya. Nah, terus pengobatannya bagaimana? Ya, tentu kita kembali lagi ke dokter. Nanti dokter akan memberikan apa? Obat sesuai dengan resepnya, ya. Dan tidak kalah pentingnya apa yang harus kita lakukan sehari-hari adalah makan secara teratur. Nah, ini perlu dijaga juga ini. Ya, makan secara teratur. Misalnya sarapan pagi yang biasa jam 7 sarapan, ya. Jam 7 sarapan, atau setengah 8 sarapan, setengah 8 sarapan. Ya, tapi kalau nanti kalian sudah masuk sekolah, dan mungkin setengah 8 baru sarapan, ya. Nah, diusahakan setengah 7 atau jam 7 kurang sudah sarapan, ya. Jangan dibiasakan tidak menentu, ya. Nanti sarapan, besok enggak sarapan, nanti sarapan lagi tapi jamnya berbeda lagi. Begitu juga siang, kadang makan, kadang enggak, malam begitu juga. Nah, ini yang akan menyebabkan kita mengalami MAH, ya, bisa merasakan penyakit MAH ini, ya. Nah, sekalian, yang berikutnya adalah sembelit atau konstipasi. Nah, ini sembelit atau konstipasi. Ya. Jadi selain sariawan tadi itu sakit gigi dan MAH, jadi ada juga penyakit lainnya, ya. Nah, ini penyakit yang Pak Guru sebutkan ini mungkin disebabkan oleh bakteri, ya. Bisa virus ataupun kondisi lingkungan yang tidak sehat yang ada di sekitar kita, ya. Nah, pertama adalah sembelit. Ya, sembelitnya adalah kondisi sulit buang air besar. Nah, itu namanya sembelit. Jadi susah betul masuk WC, tidak bisa keluar, ya, kotorannya, ya. Nah, terdapat berbagai macam penyebabnya. Di antaranya apa? Kurang minum. Nah, bisa jadi nih kita kurang minum, ya. Apalagi, ya, kurang mengkonsumsi makanan berserat. Nah, bisa juga pola makan yang kurang baik. Itu penyebab-penyebabnya. Kalau kita sering sembelit berarti mungkin ada di antaranya yang kita tidak memenuhi kriteria tersebut, ya. Nah, yang pengobatannya bagaimana? Ya, pengobatan tentu dilakukan pola apa? Makan. Ya, pola makannya diubah, ya kan? Nah, mengubah pola makan dan gaya hidupnya. Nah, gaya hidup artinya yang kita makan harus mengandung serat tadi itu, ya. Nah, satu lagi meningkatkan konsumsi makanan berserat. Itu termasuk gaya hidup namanya, ya. Minum banyak air putih. Nah, karena ini kan diantaranya kurang minum. Nah, maka kita balik harus sering banyak minum air putih. Yang tidak kalah pentingnya adalah ya berolahraga. Nah, berolahraga secara teratur, ya. Ya, tidak usah yang muluk-muluk olahraganya, boleh bersepeda, boleh lari, jogging, ya. Sudah cukup itu, ya. Olahraga yang tidak banyak biaya, ya. Jogging sudah bagus, ya. Asal rutin kita lakukan. Yang berikutnya adalah diare. Nah, diare ini apa? Penyakit yang ditandai dengan buang air besar yang encer. Nah, pernah ya mengalami ya? Nah, dan lebih sering dari biasanya, ya. Itu diare itu, ya. Jadi dengan buang air besar yang encer dan lebih sering dari biasanya. Terus gitu ya, bisa mungkin nanti 15 menit ke WC lagi. Terus saat kita buang air ternyata berupa cairan, ya, encer. Itu mungkin 10 menit sakit lagi perutnya, ya. Ke WC lagi, begitu lagi dan seterusnya, ya. Bisa berkali-kali itu, ya. Nah, ini kenapa? Bisa tadi karena konsumsi makanan atau minuman yang terkontaminasi bakteri, virus atau juga parasit. Nah, itu ya, itu penyebabnya itu. Ya, jadi diare yang parah tuh bisa dapat menyebabkan penderitanya kehilangan banyak cairan tubuh. Ya, karena yang kita keluarkan semua adalah berbentuk cairan tubuh, ya, bentuk cairan, ya. Nah, bagaimana pengobatannya? Ya, pengobatannya bisa dengan
minum cairan selama diare berlangsung, ya. Nah, banyak minum, ya. Banyak minum, ya. Terus apa lagi? Mengkonsumsi oralit. Nah, ini ya. Jadi penting sekali untuk kalian ketahui ya, kalau kita mengalami nanti diare, ya. Jadi minum oralit, ya, ataupun nanti minum obat sesuai dengan resep dokter, ya. Jadi kita harus mengikutinya, ya. Yang berikutnya adalah apendisitis atau usus buntu. Nah, jadi usus buntu ini pembengkakan atau peradangan usus buntu. Ya, penyebabnya apa? Ya, jadi penyebab ini belum diketahui secara pasti ya, apa sih penyebabnya? Ya, jadi hanya diperkirakan saja. Ya, karena adanya tersumbatnya pangkal usus buntu. Ya, oleh apa? Oleh kotoran atau karena kelenjar getah bening ya yang membengkak akibat infeksi. Nah, ini. Jadi penderita mengalami gejala ini ya, gejala lainnya apa? Nyeri pada perut sebelah kanan. Itu gejala lainnya ya. Jadi nanti dia akan mengalami nyeri pada perut sebelah kanan ya, yang menjadi sakit ya kalau saat kita tekan ya. Nah, perut kembung. Terus apa lagi? Hilang nafsu makan. Meriang, bisa juga mual. Nah, itu apa? Gejalanya, gejala lainnya ya. Terus pengobatannya bagaimana? Yaitu dengan ya operasi pengangkatan usus buntu. Nah, salah satunya dengan operasi. Jadi tidak ada dengan obat, paling obatnya hanya untuk menahan rasa sakit nyeri. Tapi kalau sudah diketahui bahwa kita mengalami usus buntu, tentu akan dilakukan operasi pengangkatan usus buntu. Nah, sekalian, yang berikutnya adalah penyebabnya. Nah, penyebab gangguan pada organ pencernaan manusia. Nah, penyebabnya gangguan pada organ pencernaan manusia, makannya tidak teratur tadi itu ya. Mungkin bisa kita rata-rata gitu ya, mengkonsumsi makanan dan minuman yang tidak bersih sehingga kita mengalami gangguan pencernaan. Terus apa lagi? Mengkonsumsi makanan yang telah basi. Nah, jadi kali-kali kalau langsung makan ya, dirasa dulu, dicicip dulu masih layak atau tidak makanan tersebut untuk kita konsumsi. Nah, terus bagaimana cara melihara organ pencernaan makanan? Yaitu diantaranya ya makan makanan sehat dan bergizi. Nah, itu cara melihara organ pencernaan makanan ya. Jadi harus makan makanan sehat dan bergizi, harus itu ya. Terus apa? Tidak jajan sembarangan. Nah, dilihat juga kalau kita mau beli jajan, apakah tempat tersebut sehat ya, tidak banyak lalat ya. Harus perhatikan itu ya. Jangan merasa senang ya, kepingin tidak melihat kesehatan lingkungan sekitar ya. Yang berikutnya menjaga kebersihan makanan dan minuman. Nah, ini tadi itu masih bersangkut paut ya. Yang berikutnya mencuci tangan sebelum dan sesudah makan. Nah, ini yang sering biasanya kita lupakan tuh. Kalau makan, kalau sudah memegang makanan langsung aja ya. Atau kita mungkin jajan, lupa bahwa sebelum jajan seharusnya kita cuci tangan dulu ya. Sesudah pun demikian. Jadi sudah makan, kita kembali membersihkan atau mencuci tangan ya. Terus sekalian, mungkin ini materi yang kita pelajari pada hari ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian semua dalam belajar di masa pandemi COVID-19. Terus sekalian demikian, Pak Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.